Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahi alladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq wa qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Amanah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius kita minta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah, agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan cara menipu, dengan zalim. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, malah menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Kalau itu yang terjadi, maka orang seperti ini kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia bertobat, kecuali sebelum mati dia bertobat, diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya. Tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menyatakan aksaru ma yudkhilul jannah.
Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang terpenting bukan memperingati Maulid Nabi, tetapi dengan hikmah Maulid Nabi kita harus ngerti dan paham. Kita tahu sebelum kedatangan Nabi, sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, maka zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Di antaranya perilaku jahiliyah itu adalah karena kebodohan manusia pada saat itu, yaitu menyembah berhala-berhala, menyembah sesembahan-sesembahan yang dia buat sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau menangis dan kemudian tertawa, terbahak-bahak. Atau sebaliknya, pertama beliau tertawa kemudian menangis. Ketika ditanya, kenapa Umar kau melakukan demikian? Tadi kamu menangis, tiba-tiba kamu tertawa, atau tadi kamu tertawa kemudian kamu menangis? Aku teringat ketika masa jahiliyah. Ketika itu malam hari aku buat Tuhan yang terbuat dari tepung. Pagi hari, siang hari aku sembah-sembah. Kemudian ketika aku lapar, kemudian aku katakan, Tuhan, maaf Tuhan, saya lapar. Kemudian aku potong dari bagian tangannya dan seterusnya. Kemudian aku makan. Jadi jahiliyah itu adalah karena penyembahan manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di zaman ini ada orang yang beribadah menyembahnya tidak kepada Allah, dia termasuk golongan orang yang jahiliyah. Disebut jahiliyah kenapa? Karena pada saat itu seorang laki-laki dia bisa menikahi sekaligus 3 sampai 5 kakak beradik kandungnya. Yang itu kemudian dihapus dalam Islam, hanya menikah itu boleh. Nikah kakak adik itu pun kalau statusnya adalah cerai atau istrinya meninggal, kemudian dia menikahi kakaknya atau menikahi adiknya, atau istilahnya naik ranjang turun ranjang. Dulu zaman jahiliyah seorang bapak tiri bisa menikahi anak tirinya, ibu tiri bisa menikah dengan anak tirinya, dan itu dihapus karena itu adalah perilaku jahiliyah. Kemudian penghalalan segala cara, tukar-tukar pasangan, penghalalan terhadap judi, narkoba, minuman keras, perzinahan, dan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Kemudian tidak ada lagi halal dan haram pada zaman dahulu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang lemah apabila melakukan kesalahan maka dihukum seberat mungkin. Sebaliknya kalau orang-orang yang terpandang dari kalangan bangsawan melakukan pelanggaran syariat Allah, syariat-syariat aturan yang ada pada saat itu, maka tidak mendapatkan hukuman yang sangat berat. Nah, hal seperti ini belum lagi kerusakan, kebobrokan akhlak perilaku. Maka itulah disebut dengan zaman jahiliyah. Apa hikmah besar yang harus kita perhatikan setelah datangnya Islam? Perzinaan, pelacuran, perjudian, kesyirikan, kemudian tukar pasangan juga termasuk adalah yaitu homo, lesbi, dan kerusakan yang lain adalah dihapus dengan datangnya Islam. Maka saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk umatnya Rasulullah. Ini adalah istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Kita ini sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terakhir tetapi nanti masuk surganya yang paling awal. Kenapa? Surga tidak akan dibukakan kecuali setelah Rasulullah SAW, yaitu membukanya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu semuanya adalah iri. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa pun iri, ingin sekali menjadi umatnya Rasulullah, dan itu tidak mungkin. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Lalu apa alasannya? Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa alasan yang wajib kita miliki. Jadi kalau kita beriman itu hendaknya landasannya ilmu, bukan emosi. Jangan ditanya kenapa Anda cinta kepada Rasul, ya pokoknya. Nah, itu namanya emosi. Tapi ketika kita ditanya kenapa engkau mencintai Rasul, yang pertama,
Kenapa kita mencintai Rasul? Karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila yaitu dalam kehidupan ini mengikuti tuntunan Rasul, mentaati Rasul. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, taati aku, yaitu taati Rasul, ikuti Rasul. Bukan ikutin ustadz, guru, kiai, syekh, ulama, habib. Kecuali ustadz, guru, syekh, ulama, kiai, habib tersebut memang mengajarkan, yaitu mencontohkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa jaminannya jika ibadah kita, kehidupan kita mengikuti tuntunan Rasul? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Satu, jaminan garansi dari Allah jika kita ibadahnya, akhlaknya, kehidupannya ikuti Rasul, maka yang pertama yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Di sini jelas sekali ada rumus yang jelas dari Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, beramalah, beribadahlah, hiduplah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contohlah Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, alasannya kenapa kita wajib mencintai Rasul? Karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya untuk kaumnya saja, tapi Rasulullah untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-107. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Untuk manusia, untuk bahkan tumbuh-tumbuhan, dan termasuk dari golongan jin juga mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Ya, karena khataman nabiyyin wal mursalin, karena Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Maka Ahmadiyah sesat. Ya, kenapa? Karena ajarannya menyimpang daripada Islam, menganggap adanya ajaran Nabi, yaitu Nabi yang dianggap adalah Ghulam Ahmad atau Nabi setelah Rasulullah. Padahal Allah telah menyatakan Rasulullah adalah khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ya. Kenapa Syiah sesat? Ya, karena Syiah tuduhannya buruk sekali. Semua sahabat dianggap telah murtad, kecuali 13 atau 15 orang sahabat saja, yang lainnya dianggap murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa alasannya kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah yaitu karena Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat suri teladan yang terbaik ya pada Rasulullah SAW bagi orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Salah satu ciri khas dari umatnya Rasulullah adalah wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Ya. Dan juga dalam kehidupannya betul-betul ruh, yaitu hakikat zikrullah itu dia miliki. Apa hakikat zikrullah? Yaitu selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan, dikembalikan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, makhluk hamba Allah yang paling mulia akhlaknya, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang memiliki fundamental human ethic yang tinggi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa sebagai suasana? Ya, dalam keimanan tauhidnya, dalam ibadahnya, dalam rumah tangganya, dalam tutur katanya. Maka kita contoh bagaimana keimanan Rasul, ibadah Rasul, akhlak Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, cara berbisnis Rasulullah, cara bermuamalah Rasulullah.
dan lain sebagainya. Termasuk Rasul mengatakan khairukum li ahli, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian kaum laki-laki, kaum suami adalah yang paling baik terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Dan Rasul katakan, dan akulah contoh yang terbaik itu untuk anak dan istriku atau keluargaku. Rumah tangganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian alasan yang lain, kenapa kita harus mencintai Rasulullah, harus wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasul adalah ahlus syafa'ah. Sungguh orang-orang yang betul-betul mendambakan syafaat Rasulullah, maka dia bersungguh-sungguh ya mempelajari sunnah Rasul. Tidak cukup sekali dalam satu pekan atau dua empat kali datang majelis ilmu, tapi pelajari tiap hari bagaimana sabda Rasulullah. Syukur-syukur kita mengapa. Jangan sampai nanti ditanya oleh malaikat, benarkah kalian cinta kepada Rasul? Iya. Apa buktinya cinta kepada Rasul? Kami banyak salawat kepada Rasul. Benar. Kemudian kami menghidupkan sunnah Rasul. Iya. Kemudian ditanya lagi, apa buktinya kalian cinta kepada Rasul? Kami hanya menjalankan ibadah seperti ibadahnya Rasulullah. Tapi ketika ditanya berapa hadis yang kamu hafal, atau setidaknya berapa ratus atau berapa ribu hadis yang kamu baca, bagaimana kita akan menjawab nantinya? Maka jamaah sekalian, salah satu bukti kita cinta kepada Rasul adalah semangat membaca, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang dapat mencontoh Rasulullah dalam kehidupan ini, keimanannya, ketaatan ibadahnya, rumah tangganya, berbisnisnya, bermuamalahnya, dan kita berharap yaitu umat Rasulullah yang betul-betul istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim.